Ini syuting kedua kita di tempat ini ya. Tadinya admin mau ganti setupnya ketika kita perjalanan karena kita sekarang akan COD ya. Karena setupnya terlanjur di sini dan lumayan ribet juga untuk ngubah setupnya. Jadi kita akan coba syuting yang kedua di sini ya. Di sini kita punya hard disk 320 GB. Sebenarnya cukup sering membahas mengenai hard disk. Ada yang mulai 250 GB, 500 GB, dan yang ini 320 GB. Hard disk ini kita dapatkan dengan harga 40.000 di marketplace. Hard disk rekondisi dari Seagate ini sebenarnya yang paling banyak ya setelah WD Blue. Untuk hard disk rekondisi sendiri seharusnya dia adalah barang yang rusak kemudian dikembalikan kepada pabriknya. Kemudian si pabrik membetulkan hard disk tersebut lalu mereka jual kembali secara resmi. Tapi pada prakteknya sebenarnya tidak selalu seperti itu ya. Karena namanya juga barang di negara manapun ya pasti ada aja kan. Ya, itu sebenarnya tidak salah. Pihak ketiga yang membenarkan hard disk itu pun benar-benar mampu membetulkan si hard disk. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah apakah dengan membeli hard disk rekondisi seperti ini bisa dibilang worth it atau enggak. Panjang sih ya pembahasannya. Sebelum admin bilang ini worth it atau enggak, admin mau bagi cerita dulu. Sebenarnya sudah sering admin bilang pada video-video admin yang membahas tentang hard disk, kalau kalian ingin beli itu sah-sah saja, bisa dibilang aman-aman saja. Ada juga yang bilang ini gacha, bisa dibilang gacha karena hard disk refurbish itu berbagai macam kondisi. Mungkin kerusakannya kan ada yang bad sector, ada bunyi, dan sangat susah ya dibuktikan kan karena banyak sekali kondisi yang membuat si hard disk itu rusak. Jadi pada dasarnya kita tidak tahu kondisi seperti apa ketika hard disk ini rusak. Dan setelah hard disk itu rusak, ada pihak ketiga atau pihak resmi dari Seagate, WD, dan pabriknya yang membetulkan hard disk ini. Oke, betul. Mereka jual kembali, lalu kita beli. Nah, yang gacanya itu di sana. Karena kita tidak tahu before hard disk ini rusak, itu kondisinya seperti apa. Tapi emang hard disk ini ada yang bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 1 minggu juga ada. Kalau untuk kasus admin tuh yang hard disk 250 GB yang admin beli itu rekondisi juga. Dan sampai sekarang itu masih bekerja dengan baik ya. Sentinelnya itu masih 100%. Meskipun kalian tidak boleh berpatok sepenuhnya pada Sentinel. Dia masih bekerja, masih bisa diajak buat nyimpen, ngeload file saat ngedit, dan nyimpen file game juga. Naruh file-file seperti hasil editing. Dan admin juga pernah beli ketika datang barangnya itu tidak bisa berfungsi ya. Lalu admin retur kembali. Itu ada. Tapi untuk kasus yang ketika admin gunakan itu rusak dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan itu belum pernah. Kemudian, apakah worth it atau tidak? Asalkan kalian tidak menyimpan file yang menurut kalian itu krusial aja sih. Sebenarnya yang paling penting dari storage itu kan isinya ya. Foto kenangan ketika SMP, foto kenangan dengan sahabat, orang-orang yang punya relationship dengan kita, foto momen kita lah, atau foto proyekan klien, foto file, editing kalian, itu sih yang paling penting. Jadi dalam memilih hard disk itu emang agak kompleks ya. Karena meskipun dia kondisinya baru, kita tidak bisa menjamin sepenuhnya file itu aman. Karena kita tidak bisa menduga kapan alat elektronik tersebut rusak. Ya meskipun kita agak tenang ya ketika beli baru dan ada jaminan garansi, mesti tetap aja filenya hilang kan. Jadi saran admin sih untuk kalian yang punya file project penting, jangan simpan dalam hard disk rekondisi. Meskipun punya baru, rajin-rajin aja ya backup file. Sebenarnya sih untuk saat ini ada hard disk yang menyediakan layanan backup file ya, seperti Seagate One Touch dan sebagainya, itu di website ada. Tapi kita harus terkoneksi internet ya untuk melakukan hal itu. Untuk recovery dan untuk backup ke sana juga membutuhkan koneksi internet. Dan itu juga tetap kita harus yang backup. Hard disk seperti ini worth it, asalkan kalian tahu ya cara menggunakannya dan mengerti kenapa kalian beli hard disk seperti ini. Kalau admin pribadi sih masih menggunakan hard disk seperti ini dan banyak menggunakan hard disk seperti ini. Karena harganya yang lebih murah, bisa 10 kali lipatnya harga asli lah ya. Harga asli bisa nyampe 600 ribuan, yang rekondisi ini bisa nyampe 100 ribu kita udah dapet. Dengan harga segitu, menurut admin pribadi, itu worth it sih bagi kerjaan admin yang mobilitasnya tinggi. Admin ngedit di sana, setelah itu admin upload, admin delete. Atau yang file pentingnya admin backup dan simpan ke hard disk admin yang lain, yang admin rasa cukup aman. Untuk main game, untuk nyimpan file film, intinya untuk kerja Rodi, admin lebih enak hard disk seperti ini sih karena murah. Itu saja, resikonya gacha. Kadang kalian nemu yang badak seperti ini, kadang juga yang nemu mudah rusak meskipun ada garansinya. Hard disk seperti ini juga banyak dijual di toko-toko dengan label baru, pun rekondisi. Tapi juga banyak yang menjual bekas. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan
harddisk di sini. Selebihnya kita akan lanjutkan di studio untuk pengetesan dan benchmark dari si harddisk 320 GB ini yang admin dapatkan dengan harga 40.000 di marketplace, yang tidak menyebutkan apakah ini rekondisi atau bukan. Harddisk baru. Kalian bisa lihat di sini, jika yang mahal dari sebuah storage itu adalah filenya ya. Untuk backup yang kurang dari 1 TB saja memerlukan dana lebih dari 1 juta. Bahkan nyampe 8 juta hingga 14 juta lebih ya. Di sini kita coba untuk pasangkan harddisknya di komputer. Dia mulai terbaca ya, unlock asset seperti biasa di disk management. Kemudian kita coba untuk benchmark dengan tes copy file dari harddisk lama ke harddisk yang baru 320 GB ini. Kecepatannya emang tidak stabil, dia kadang turun naik dari 12 sampai 90 Mbps-an. Bahkan hal itu terjadi hingga dia selesai. Namun ini cukup baik mengingat file yang di copy itu beragam dan ini permindahannya dari harddisk ke harddisk. Kemudian kita ulang dari harddisk 320 GB ini ke harddisk 1 TB yang ada di PC ini. Namun di sini harddisk 1 TB yang ada di PC admin ini dalam kondisi yang sudah 96% ya kesehatannya. Jadi cukup wajar jika kestabilan dari kecepatannya itu kurang baik. Kemudian kita coba instalkan ulang menggunakan Windows 11. Setelah di setting-setting, akhirnya sudah masuk ke menu Windows, ke menu desktop, dan sekarang kita akan coba untuk instalkan Adobe Premiere Pro untuk mencoba editing, kemudian kita render di harddisk ini ya. Di sini admin bisa mengedit dengan cukup baik, kemudian setelah selesai kita akan coba render saja dan tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-10 Core i3 dan juga VGA eksternal GTX 1660 Super. Dan memerlukan waktu kurang dari 2 menit. Sejauh ini dia bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan rutinitas yang seharusnya dilakukan harddisk normal pada umumnya. Kemudian untuk harddisk Sentinel-nya bisa dilihat di sini dia masih 100% dan health-nya juga masih 100%, dan untuk waktunya dia tercatat 0 hari 2 jam ya. Hanya tercatat sebagai waktu benchmark kita dan instalasi sebelumnya ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada konten berikutnya.